Celotemoyu. Saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana saya mengalami luka dari masa Formandi sampai akhirnya perjalanan ke RRGN. Kalau teman-teman lihat di atas ini tulisannya nggak karu-karuan ya. Tapi saya ingin cerita sedikit tentang gambaran yang ada di sini sebagai bentuk pergulatan saya. Ya, saya pasang banyak gambar ya. Ini sebenarnya bapak saya, ini ibu saya, itu satu. Ini bapak saya, dibuatkan buku oleh adik saya. Jadi saya itu lahir dari pasangan Pak Warsito dan Bu Heru. Bapak saya katekis dan petani, ibu saya guru. Mereka pindah ke Lampung, lalu kami 5 bersaudara, nomor 1 itu laki-laki, nomor 2 perempuan, dan nomor 3 saya. Kemudian adik saya laki-laki, yang terakhir laki-laki. Yang pertama sudah meninggal, jadi sekarang berempat. Ya. Ayah saya meninggal ketika saya SD. Saya SD kelas 5. Dan sejak saat itu ibu saya yang kontrol semua hidup saya. Dia yang menyekolahkan anak-anaknya, semua harus sekolah di luar Lampung. Maka dari anak pertama disekolahkan di Jawa. Mbak saya disekolahkan di Jawa sejak SD. Saya lulus SD juga di Jawa. Adik saya Domi lulus SMP ke Jogja. Adik saya yang terakhir juga Adi lulus SMP kirim ke Jogja. Semua anak-anaknya harus ke Jawa, sekolah di Jawa. Jadi sejak kecil itu saya berinteraksi dengan orang tua sangat kecil. Sangat minim. Sama bapak saya juga sangat minim. Kemudian semua harus diurus sendiri. Karena orang tua nggak bisa apa-apa. Ibu saya kan ngurusin adik saya yang kecil aja sudah kerepotan. Maka kalau saya nggak ngurus sendiri, ya saya nggak bisa apa-apa. Ibu saya sekolah, ngajar, pulang ngurus adik saya yang kecil 2. Nah, saya di Jogja tinggal di tempat kakek saya, sekolah di Kanisius Pakem. Maka saya dipanggil Pakem. Karena saya tinggal di Pakem, kebetulan rumah saya itu adu pojok dengan rumah sakit jiwa. Sekarang namanya Gracia. Dulu RSJ. Rumah sakit jiwa namanya Lali Jiwo. Lali itu lupa, jiwa. Jiwa itu internal ya, batin. Jadi orang yang nggak punya kesadaran gitulah ya. Nah, saya tinggal di situ. Maka saya masuk ke Seminari Mertoyudan itu bukan sebagai orang Lampung, tapi sebagai orang dari Paroki Pakem. Jadi saya masuk di situ. Nah, saya tinggal di tempat ini. Di rumah itu ada kakek, simbah saya, Mbah Dirjo. Kemudian paman saya yang sedang kuliah di Sanata Dharma. Kemudian mbak saya dan saya. Nah, om saya yang satunya itu dosen. Dan dia dosen di Sulawesi, pulang dan menikah. Istrinya tinggal di rumah itu dan dia kemudian kembali ke Sulawesi. Di masa-masa SMP itulah saya mengalami pergulatan, ya bisa dikatakan pergulatan. Saya nggak pernah diurus orang tua saya secara langsung. Saya nggak punya figur bapak. Saya tinggal di situ dan om saya itu sering meminta saya melakukan tugas-tugas yang harus beres. Membersihkan rumah, kalau saya banyak dengerin musik dimarahin. Nah, terus kemudian kalau ada makan juga, ini dimakan, sudah dibelikan kok nggak dimakan. Kalau saya makan habis, panganannya diuntake. Ya. Jadi kita serba salah, disuruh makan kita makan, habis protes, kok dihabisin gitu. Sampai akhirnya saya sebagai anak yang masih remaja itu mengalami perasaan takut, serba salah. Saya nggak enak mau ngelapor bapak saya sudah meninggal, ibu saya jauh. Ya, paman saya yang kuliah di Jogja itu, yang di Sanata Dharma itu sangat dekat dengan saya. Tetapi dia kan tetap masih adiknya paman saya tadi itu. Ya. Jadi kakek saya itu nggak banyak bicara, dia cuma diem aja. Ngelihat tapi diem, nggak banyak komentar dia. Tapi dia tahu semuanya. Seperti Allah itu kan ya.
dia diem, dia tidak berbicara, dia tahu semuanya. Ya. Itulah yang membuat saya jadi punya kepribadian yang takut salah, harus sempurna. Itu terus yang jangan sampai keliru, harus buat yang bagus. Dan dengan figur pribadi macam ini saya jadi memiliki rasa takut sungkan. Bukan benci ya, tapi takut dan sungkan. Nggak bebas ngomong sama orang yang otoriter, demanding gitu, saya nggak berani banyak omong gitu. Dan inilah yang kemudian terus membentuk saya menjadi orang yang suka mengkritik. Saya di Seminari Mertoyudan itu termasuk anak yang nggak banyak omong tapi suka ngeritik, ya, kritik, protes gitu ya. Karena ini nggak sempurna, harusnya kayak gini, buat kayak gini. Ya. Itu saya mau yang bagus, saya harus sempurna, harus bagus gitu. Dan itulah yang membuat saya juga akhirnya menjadi orang yang strict. Saya punya standar, saya harus kayak gini, kalau nggak kayak gini nggak bisa. Perfeksionis itu. Dan rupanya dalam perjalanan ketika menjadi frater itu efeknya besar. Menjadi orang yang introvert. Introvert itu berarti saya tidak mau banyak urusan dengan orang lain. Saya dengan diri saya sendiri. Dan saya jadi orang yang saya harus jadi romo. Maka saya nggak suka bergaul sama cewek. Kalau sama cewek saya sinis. Keras. Karena saya setahu saya kalau deket dengan cewek nanti jatuh dan saya nggak bisa jadi romo. Apalagi di novitiate itu teman-teman saya kan deket sama cewek, saya nggak mau. Kami yang kecil-kecil ini lugu aja, lurus aja. Gitu. Nah ini terasa ketika bergaul sama orang itu strict, hati-hati, menuntut itu terasa. Rupanya bayang-bayang dari paman saya itu begitu kuat sampai akhirnya dalam bimbingan ketika di seminari menengah saya cerita sama Romo pembimbing rohani saya. Saya punya 2 pembimbing rohani. Yang pertama itu dulu Romo Sardono Hadi. Setiap bimbingan cuman disuruh kamu pulang saja, keluar saja, kamu nggak punya motivasi, pulang saja. Nah saya dapat pembimbing rohani yang menurut saya bagus itu Romo Broto Kartono SY. Ya, dia minister waktu itu. Dia bimbing saya, dia mengenali sungguh, Wahyu kenapa kamu kayak gini? Kok jadi pribadi yang kayak gini. Nah, dampingi benar sampai akhirnya saya dikasih tugas sama Romo Broto Kartono. Kalau kamu nanti liburan, pulang ke rumah paman kamu. Bener, liburan saya ke tempat paman saya. Aku itu gak bisa ngomong itu. Tapi demi maksud baik yang dikatakan Romo Broto, aku itu ya. Gak punya bahan pembicaraannya ya kalau ditanya jawab. Pengennya cepat pergi dari orang itu. Dan itu saya lanjutkan ketika di Jogja saya punya pembimbing rohani namanya Yuliwan Maslim. Tapi dia itu bagus dia. Dalam membimbing bagus. Ya. Saya nggak suka karakter dia tapi saya suka dibimbing dia. Kan Tuhan bilang ya, jangan lihat tindak tanduknya tapi dengarkan pengajarannya. Kan itu ngomongin orang Farisi kayak gitu Tuhan Yesus toh. Ya dengarkan ajarannya. Dengerin aja ajarannya, orangnya nggak usah itu. Ya. Saya dengarkan. Dan Romo Yuliwan benar-benar bimbing saya supaya dia bisa membantu saya keluar dari situasi saya itu. Maka dalam rapat staf saya yakin ini, yang banyak memberi masukan kepada staf itu Romo Yuliwan tentang saya. Salah satu catatan yang diberikan waktu saya top itu adalah supaya memperhatikan kepribadian karena dianggap terlalu sinis. Dan bisa menjadi batu sandungan kalau berpastoral. Itu kan abstrak ya. Memang staf itu sukanya ngasih statement-statement abstrak kayak Romo Elis kemarin itu ya. Abstrak gitu. Mau dikasih tahu aja, kamu tuh kurang senyum, jelas ya gitu. Ini sinis sehingga bisa jadi batu sandungan. Maka waktu itu saya benar-benar waktu top menguji diri saya ini sebenarnya diterima oleh umat nggak sih? Benar nggak karakter saya ini membuat orang itu nggak happy sama saya? Saya praktekkan. Ternyata umat di Pringsewu itu sayang sama saya, senang sama saya. Jadi suster-suster itu ya, Pringsewu itu seneng sama saya. Dan teman-teman saya di Jogja saya merasa ya, frater-frater sama yang lainnya sama saya itu oke-oke aja kok. Sering bully saya itu kan berarti mereka seneng sama saya. Ya, sering bergaul. Mereka kakak kelas itu juga deket sama saya. Walaupun saya kan kalau ngomong nggak ngenain ya, tes gitu.
Sampai sekarang itu kakak-kakak kelas sama saya itu saya kritik ya seneng-seneng aja. Siapa kakak kelas yang nggak saya bully? Ada, semuanya saya bully. Provinsial aja saya bully ya. Saya ingin mengatakan ternyata dalam relasi, nggak tahu jujurnya mereka gimana, tapi saya merasa dengan teman-teman bisa bergaul walaupun saya nggak bisa ambiar kayak teman-teman yang lain, tapi saya diterima, saya merasa seperti itu, saya merasa diterima. Maka klaim dari pembimbing atau staf bahwa pribadian saya itu membahayakan menurut saya nggak benar. Saya katakan itu waktu pulang top. Saya katakan kepribadian saya nggak kayak gitu kok. Tapi faktanya saya masih agak nggak bebas sama temen cewek. Saya nggak tahu, tapi waktu itu saya dikasih tugas di Sentir. Sentir itu kan komunitas mahasiswa. Saya di situ dan KMPKS itu kan kebanyakan yang aktif perempuan. Tidak bisa tidak rapatnya dengan perempuan dan ketuanya perempuan. Dan itu yang akhirnya menghancurkan benteng saya. Saya nggak bisa kayak gini dong kalau saya strict jaga diri dengan cewek. Wah, nggak bisa ini. Saya harus kerjasama dengan mereka. Disitulah kemudian pelan-pelan saya menyadari ada sesuatu yang nggak bebas dalam diri saya. Saya strict, pokoknya saya nggak mau banyak bergaul sama cewek, nanti panggilan saya rusak. Itu pikiran saya terus. Akhirnya pergaulannya jadi nggak happy ya, kaku gitu. Maka saya bersyukur dalam perjalanan itu feedback dari umat, terus staf juga, itu membantu saya semakin mengasah ada sesuatu di dalam diri kamu yang membuat kamu belum menemukan diri kamu. Maka saya katakan masa-masa formasio dari seminaris sampai saya di mana di skolastikat itu benar-benar saya diaduk-aduk penemuan diri saya. Sampai saya menemukan citra diri saya. Dan itu ternyata nggak selesai waktu di skolastika teman-teman. VVP belum selesai. Baru ketika saya masuk di rumah retret Giri Nugraha. Itu semuanya dikuliti. Waktu itu Romo Haryoto pendamping Penpas saya bilang gini. Yuk anggap aja kowe direktur rumah retret. Kowe bebas melakukan dan menjalankan rumah retret. Kamu anggap saja ke direktur rumah retret, jalankan semuanya, usahakan semua berjalan dengan baik. Berarti kan saya jadi pimpinan, ada namanya Romo Haryoto, tapi saya yang operasional di situ. Romo Haryoto saat itu sedang banyak pergi-pergi memberi retret, semakin tua semakin manis itu STSM itu. Dan ini kan pertaruhannya banyak ya. Kalau saya nggak bisa handle, kacau. Tapi saya modalnya apa? Modalnya apa? Wong saya dulu itu pengennya kerja sosial. Saya itu pengennya dulu opsi saya itu tentang karya dengan orang-orang kecil. Maka skripsi saya itu adalah Preferential Option for the Poor versi Romo Mangunwijaya. Saya ngomong saya pengen bidang sosial. Dan parahnya retretnya itu yang dikasih HUMI terus SMA itu kebebasan anak-anak Allah ya. Freedom of Children of God itu. Dan semuanya itu bahas tentang kepribadian. Aku tuh disayangi enggak. Terus kalau SMP itu kan HUMI. Ya. Dan ada sesi yang namanya pengampunan. Saya suruh ngomong tentang mengampuni 70 kali 7. Kan bacaan favorit retret itu kan ini. Matius 18. Tentang raja yang diutangi oleh seorang. Terus kemudian mohon diampuni, nanti saya ganti. Oke, anak saya, istri saya jangan dijual. Oke. Akhirnya kan itu kan terus yang saya omongin ya. Sampai saya nggak pakai teks lagi aja bisa saya ngasih retret kayak gitu ya. Lihat bahwa ini selalu saya ucapkan dan tanpa disadari yang kita ucapkan itu kan bergema ya. Bergema sampai di dalam diri kita. Dan ini yang membuat saya sebenarnya ketika memberi retret itu ya mempertanyakan tentang diri saya. Saya itu belum selesai rupanya. Ada sesuatu dalam diri saya yang menghambat saya untuk bebas bergaul, untuk menjadi orang yang happy ya. Tidak terlalu banyak menuntut orang, kan saya akhirnya jadi orang yang menuntut orang. Dan saya nggak pernah bermaksud menyakiti orang lain ya. Saya tulis ini ya. Tak pernah bermaksud menyakiti tetapi menyakiti.
Jadi ketika sesuatu terjadi dalam diri kita nggak beres, itu kita nggak pernah punya intensi untuk menyakiti orang lain. Nggak pernah kita. Tetapi faktanya yang kita buat itu, kata-kata kita, tindakan kita itu membuat orang lain terluka. Itu semakin jelas ketika saya dulu nemenin Romo Haryoto ngasih retret luka batin. Ada mental block, ada luka batin yang membuat kamu begini. Itu kan ngomongin tentang saya. Dan itu kan semakin membuat saya sadar bahwa saya ternyata sebenarnya menyebabkan banyak orang gak happy dekat dengan saya. Ya. Dan saya sulit mengapresiasi karena yang ada adalah kritik. Ini nggak bagus, ini harusnya kayak gini. Saya nggak mau standar ini, saya maunya kayak gini. Jadi itu ternyata membuat orang lain yang bekerja sama dengan saya itu nggak nyaman. Ya. Dan selain itu, ketika saya berhubungan atau berkomunikasi dengan orang-orang yang punya figur mirip dengan paman saya berusaha menghindar. Jadi teman-teman bisa cek ya dalam pengalaman hidup teman-teman. Pada pribadi-pribadi tertentu yang teman-teman gak bisa bebas, gak bisa ngomong, merasa ada fence, ada border di situ. Jangan-jangan ada sesuatu dalam diri kita yang membuat kita gak bisa loss. Orang itu gak pernah berpikir apa-apa tentang kita, tetapi dunia pikiran kita itu bermain terus menciptakan realita. Dan akhirnya membentuk kita jadi orang yang punya batasan-batasan, standar-standar ketika berelasi sama orang lain. Padahal orang lain gak pernah kayak gitu. Ya. Dan ini menyiksa teman-teman, benar asli. Gak membuat kita itu puas. Dalam karya, dalam relasi itu ada sesuatu yang menyesakkan. Dan ini benar-benar membuat saya menyadari ini benar-benar gak enak. Saya sudah pengolahan sejak seminari, tapi kenapa masih kayak gini? Dan itu saya temukan jawabannya ketika saya di rumah retret. Saya ngajarin tentang ini. Demikianlah orang yang dosanya banyak diampuni, maka dia akan juga lebih bersyukur, berterima kasih. Demikianlah juga kamu diampuni dosanya kalau kamu pun mengampuni dosa orang lain. Kan doa Bapa kami kita jelas ya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Saya ngakui, saya itu setiap mengaku dosa itu minta diampuni. Karena membuat orang lain terluka, saya nggak bagus. Tapi saya lupa dalam pengakuan dosa, saya mengampuni orang yang melukai saya. Kan kalau kita masuk sakramen tobat kita kebanyakan minta ampun. Ya, mengapa kita sulit mengalami berkat pengampunan? Ya karena ternyata kita memang nggak mengampuni orang-orang itu. Dan benar, saya sadari benar, oh ya, saya selama ini berusaha membangun relasi sama orang-orang itu, menjadi lebih baik, mengolah diri. Tapi saya nggak pernah mengampuni figur itu. Berkomunikasi tidak sama dengan mengampuni. Mengapa dalam sakramen tobat itu harus verbal dikatakan saya mohon ampun, saya mengampuni, saya berdosa. Statement itu sangat penting untuk mengungkapkan yang di dalam diri kita. Ya. Ekspresi-ekspresi itu hanya asumsi. Oh dia sudah ngobrol berarti sudah baik. Oh dia jalan bareng berarti sudah damai. Enggak. Itu belum mengungkapkan itu semua. Maka ketika suatu kali kami ada rekoleksi Krisma, kan di Keuskupan Agung Palembang itu kan ada rekoleksi Krisma. Saya datang kepada Romo Nico van Stekelenburg. Waktu itu dia pernah jadi pendamping penpas kami, diakon kami. Kemudian dia jadi pendamping perduki dan karismatik di Palembang. Saya datang kepada dia. Saya ngaku dosa saya adalah sulit mengampuni, bahkan belum pernah secara verbal mengatakan di hadapan Tuhan saya mengampuni orang itu. Saya ngaku dosa. Habis itu saya cuma nangis di hadapan Romo Nico. Dan Romo Nico memberkati. Wahyu habis ini kamu akan hidup damai. Benar. Setelah itu yang terjadi adalah saya semakin sadar bahwa saya harus berhati-hati dengan sikap-sikap saya. Dan ini saya lakukan selama 13 tahun teman-teman.
Bayangin ya, 13 tahun perjalanan untuk menemukan diri. Menurut saya panjang sekali. Dari seminari menengah sampai akhirnya saya jadi imam awal-awal di rumah retret. Perjalanan menemukan diri itu berlangsung cukup lama. Mengenali ada fear di dalam diri dan kemudian juga sikap perfeksionis sehingga sulit mengapresiasi, lebih banyak menuntut. Itu ternyata perjalanan yang panjang, 13 tahun teman-teman. Maka saya menemukan ketika saya menyelesaikan satu perkara, itu menyembuhkan banyak luka. Ketika saya menyelesaikan perkara saya dengan masa lalu saya ini, itu membuat saya mesinnya itu berjalan baik. Kan mesin itu kan ada kaitan satu sama lain ya. Ketika oli di sini sedikit, sini rusak semua. Tapi ketika oli ini dibuat bagus, semua piranti itu bisa berjalan dengan baik. Ini yang saya alami. Maka saya melihat di tempat formasio sampai saya RRGN Palembang awal, di tempat itu saya menemukan luka saya, tetapi juga di situ saya menemukan proses penyembuhan. Dan saya menyimpulkan ini teman-teman. Ya. Penemuan saya selama 13 tahun itu saya mengatakan semakin kamu oke dengan dirimu, semakin pemberian dirimu oke. Ini yang saya simpulkan dari proses 13 tahun tentang pergulatan ini. Mungkin teman-teman saya cuma lihat yang artifisial saja, tetapi dalam diri kita ketika kita masuk ruangan pribadi kita ngalamin. Masing-masing punya pergulatan. Saya yakin teman-teman juga begitu. Ada pergulatan-pergulatan yang sungguh kita seperti Yakub ya, kita ulang-ulangan benar sampai terpelesok ya. Tapi orang lain nggak tahu. Taunya dia melihat kita jalannya terseok-seok, tidak tersenyum. Tapi pergulatan yang sesungguhnya kan mereka nggak pernah tahu. Kecuali kamu fair dengan pembimbing kamu. Dan saya menyadari salah satu yang nggak boleh dilupakan di sini adalah awareness. Bekal yang harus saya punya selanjutnya dari pengalaman ini adalah saya harus punya kesadaran. Kesadaran bahwa tindakan saya ini punya efek ke orang lain. Jadi panggilan itu bukan tentang saya sama Tuhan, enggak. Ketika saya dipanggil Tuhan, itu urusan saya itu bukan hanya dengan yang di atas yang enggak kelihatan, tapi dengan semua yang kelihatan. Dan ini saya temukan dalam perjalanan panggilan saya. Kan kalau kita dapat pengajar, panggilan itu masalah yang personal, individual. Enggak, ini sangat-sangat komunal. Panggilan itu ketika saya memutuskan mengikuti Tuhan, apapun yang saya buat itu punya pengaruh besar kepada sekitar kita. Kalau saya terluka, maka sekitar saya itu akan banyak yang menderita karena pelayanan saya. Ini yang saya yakini. Maka waktu itu saya juga suka membaca Henry Nouwen. Ya, yang terluka, yang menyembuhkan. Kamu bisa baca tulisan-tulisan Henry Nouwen. Saya juga kemarin baca bukunya dia, Mistikus yang kesepian itu. Ya. Jadi ada misteri di mana kita perlu menyadari gerak-gerik kita, itulah gunanya refleksi, menyadari bahwa tindakan saya ini punya efek dan kadang ukurannya itu bukan aku seneng enggak, tapi kita harus melihat orang lain. Maka saya sejak saat itu punya prinsip sakramen tobat itu adalah benar-benar obat bagi saya. Tapi bukan hanya minta diampuni, tapi harus berani mengampuni. Dan dalam pergaulan selanjutnya, saya semakin understanding kepada teman-teman yang jengkelin, yang gak mengenakan. Kita bersua dengan orang-orang yang kayaknya troublemaker ya. Gak pernah mudeng dikasih tahu. Udah dikasih nasihat hari ini, besok masih jalani lagi. Ya misalnya, kamu tuh ngantuan, dia bikin masalah. Besok ya jalan lagi. Ya. Dengan umat juga sama, umat itu ada yang kayak gitu tuh. Saya sangat mengerti mengapa banyak imam-imam muda, rekan-rekan muda kita, masih muda tapi kok sepertinya tidak membuat happy banyak orang. Dan dia sendiri gak happy sebenarnya. Bisa saja yang terjadi adalah masa formasio, mereka belum menemukan diri. Kalau istilahnya Romo Elis, mereka belum selesai dengan dirinya sendiri. Sehingga ketika berkarya, sibuk ngurusin dirinya bukan orang lain. Ya. Tapi saya ingin mengatakan, kita sekarang mengerti mengapa orang-orang ini betapa sulit untuk bergerak maju, bahagia,
sulit untuk memberi pelayanan yang baik, something wrong happens. Ya, sesuatu di dalam dirinya harus diselesaikan. Kenapa kami juga akhirnya berani mengatakan ditunda dulu ya, beresin dulu. Targetnya bukan cepat-cepat ditabiskan, tapi kamu selesaikan dan kamu bahagia. Supaya perjalanan kamu yang panjang selanjutnya itu kamu benar-benar berbuah gitu ya. Staf itu banyak menuntut, ya ternyata ada sesuatu yang melebihi diri kita yang gak kita sadari, orang lain melihat. Dan itulah saya katakan umat itu bisa jadi cermin kita, formator itu jadi cerminan kita yang membimbing kita. Dan yang paling penting menurut saya adalah dialog. Dialog dengan diri, dialog dengan orang-orang. Justru dulu yang adalah musuh menurut kita, itu adalah orang yang sungguh-sungguh datang dan meminta pertolongan pada kita. Maka kalau Romelis di sini nulis bagus ya, kalau kamu baca dengan baik, itu adalah dengarkan musuhmu. Itu yang di nomor 31 halaman 102. Dengarkanlah musuhmu. Kadang musuh-musuh itulah yang justru mengajarkan kepada kita untuk menemukan diri. Nah, kurang lebih itu tahap pertama perjalanan luka saya. Ya. 13 tahun dan terseok-seok, dan setelahnya itu seperti dibebaskan.